dan rekan saya, Aisyah Periska Ramadhani dalam Global News Pagi. Berita pertama, pada tanggal 14 September 2017, tepatnya hari Kamis, telah terjadi kebakaran yang melanda lahan kering di depan Square Citra Indah Jonggol. Berikut liputannya. Kamis sore, si jago merah melahap lahan kering di depan Square Citra Indah Jonggol. Banyaknya pohon dan alang-alang membuat api cepat membesar. Api diduga berasal dari suhu panas di musim kemarau. Mobil kebersihan Citra langsung menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berita selanjutnya, lubang di jalan sekitar Kecamatan Jonggol kembali bermunculan. Meskipun pernah diperbaiki, tetap saja kembali bermunculan. dan sejauh mana upaya pemerintah untuk mengatasinya? Hal yang kerap kali menghiasi wajah daerah sekitar Jonggol adalah jalan berlubang. Jika tidak berhati-hati, lubang di jalanan dapat membahayakan pengendara. Di antaranya, sepanjang jalan Embakri Jonggol. Sejumlah warga berusaha menyiasati hal ini dengan menutup lubang menggunakan kerikil dan tanah. Jalanan rusak juga dapat ditemui di beberapa bagian Jalan Desa Sukasirna dan Jalan Desa Cibodas. Sebabnya jalan ini rusak apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Mobil yang besar kapasitasnya nggak memadai buat jalan lah. Kalau dari warga sekitar tentang mobil itu nggak ada ini Pak, nggak ada atasi masalahnya Pak. Mengatasi Kalau masalah komplainan kan ini jalan Oh, jadi untuk jalanan umum ini belum ada yang protes tentang truk gitu ya Pak? belum, nggak ada. Memperbaiki jalan sudah pernah dilakukan, tapi tak lama kemudian jalanan kembali rusak. Beberapa faktor penyebab rusaknya jalan adalah kelebihan beban dan cuaca yang tidak mendukung pada saat jalan dibuat. Faktor lainnya adalah tidak adanya atau buruknya saluran pembuangan air di jalan. Pasalnya, air yang menggenang dapat menggerus aspal. Idealnya, jalan harus memiliki kemiringan agar air mengalir ke pembuangan saat hujan. Di sisi jalan, juga seharusnya dibuat saluran air sedalam 80 hingga 100 cm untuk menampung air. Sebetulnya, jalan yang menggunakan aspal bisa bertahan hingga 20 tahun. Tentunya, dengan syarat perawatan berkala dalam kurun waktu 3-5 tahun. Tapi nyatanya, bagian ini kerap tak dilakukan. Jonggol menanti perbaikan jalanan yang rusak, sehingga wajah daerah Jonggol kembali cantik dan jalanannya tak lagi membahayakan warga. Saya, Andini Mutiara Rahman, melaporkan. Berita terakhir, pada pagi ini kami tutup dengan wisata kuliner di daerah Jonggol. Oh, tempatnya si Sony Wakau ya? Ya, tepat. Tapi pada kali ini, kita bukan untuk membahas Sony Wakau, tetapi mengenai kuliner yang patut Anda coba ketika Anda berkunjung ke daerah Jonggol. Ya, salah satunya adalah tongseng ayam yang menjadi incaran para siswa dan karyawan pada jam makan siang di daerah sekitar Jonggol. Berikut liputannya. Tongseng ayam telah menjadi salah satu kuliner yang diburu oleh para siswa. Salah satunya adalah tongseng ayam di warung La Haula. Inspirasi kata La Haula dari kata La Haula wala quwata illa billah, berlokasi di Jalan Kampung Babakan Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dengan konsep rumahan dan menyulap tempat ini menjadi tempat makan, tongseng ayam ini sudah ada sejak tahun 2001. Tongseng ayam ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tongseng pada umumnya, yaitu menggunakan daging ayam atau ceker. Oke Pak, kita mau bertanya Pak,
apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik dari makanan di sini Pak? Ya ini sih kan namanya tongseng ya. Iya Pak. Kalau di luar kan tongseng itu kan daging kambing gitu kan atau sapi gitu kan. Tapi ini tongseng ceker gitu, beda gitu kan. Cuma kuah rasa tongseng tapi enak rasanya, itu beda gitu. Kesan dari makanan ini Pak, dan kesan dan pesannya Pak? Ya kesannya sih makanan ini ya cukup enak. Pesannya ya mungkin bisa divariasin lagi gitu, saya isiannya atau apa lebih dari pakai ceker atau yang lainnya gitu kan, itu aja. Tertarik lagi untuk kembali Pak? Ya setiap hari saya makan di sini. Wah, pelanggan setia ya namanya. Tongseng ayam atau ceker ini menjadi menu kesukaan para pengunjung. Selain itu, harganya pun yang sangat terjangkau, kisaran 13.000 sampai 20.000 rupiah. Ini kalau kita boleh tahu habis berapa porsi dalam perharinya Pak? Kurang lebih antara 100 sampai 200 porsi. Itu keuntungan dari tiap porsi berapa Pak? Kalau boleh tahu kita? Sebenarnya itu rahasia ya. Iya. Cuman gini aja deh perinciannya, sekitar Ya, kita 20% dari antara 20% sampai dengan 30% dari harga pokok. terus cara pembuatannya Pak? Cara pembuatan apa nih, nasi goreng apa Kayak yang tongseng? terkenal dari makanan di sini. Mungkin kita tongseng ya. Tongseng itu bumbunya kalau orang bilang tuh bumbu lengkap, macam wijen, bawang putih, bawang merah, kemiri, pedas, lengkuas dan segala macam, itu yang dibilang bumbu lengkap. Terus yang membedakan tongseng kambing sama tongseng ayam, kalau tongseng kambing itu biasanya kambingnya disate dulu, kalau tongseng ayamnya yang digoreng gitu. Dan bedanya sama tongseng yang lain, karena ini pure ide saya nggak pakai santan. Itu bedanya. Kalau misalnya di yang lain tongseng itu umumnya pakai santan, kalau saya nggak gitu. Itu aja. Warung Wahaula buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Anissa Zahra melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Global News pagi ini. Saya Fadil Ihsan. Dan saya Aisyah Feriska Ramadhani, pamit undur diri, terima kasih dan Sampai jumpa.